Akhirnya polemik di Pulau Rempang yang berjilid-jilid mencapai kesepakatan, gengs. Hanya beberapa jam pertemuan antara tokoh Melayu dan perwakilan warga Kampung Tua dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tanpa melibatkan wali kota dan gubernur. Ayo loh. Dan apa aja sih solusi yang diberikan menteri kepada masyarakat? Apakah masyarakat semua sudah benar-benar sepakat gitu? Oke, langsung aja kita gas. Dan ini menarik, gengs. Setelah pertemuan Menteri Bahlil 2 hari berturut-turut, Pak Grisman, Ketua Keramat, himbau kepada lembaga adat Melayu dimanapun berada untuk tidak lagi menyuarakan membela masyarakat Rempang dengan lantang yang memicu provokasi. Itu inti poinnya ya, gengs. Kepada seluruh bangsa Melayu se-Sumatera, kemudian se-Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina, di Rempang Galang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Karena kita adalah bangsa Melayu, tapi dukungan yang sehat. Sampaikanlah umpama ide-ide yang sehat, bukan anarkis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan oleh Ketua Keramat. Jadi, gengs, alasannya karena Pulau Rempang saat ini sudah kondusif. Katanya, ya seperti yang kita tahu, lembaga adat Melayu di setiap daerah saat ini masih dengan tegas membela masyarakat Rempang. Semoga dengan kesepakatan ini bangsa Melayu tetap kompak aja sih ya. Dan pertanyaannya, apakah semua masyarakat itu sudah kondusif? Ya mungkin saja. Ya karena harapan kita juga pengennya tetap kondusif ya. Kami anak-anak Sebulang tidak mau dipindah. Tolong kami, bantu kami, saudara-saudari sedunia. Jangan ambil tanah kelahiran kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kisah Pulau Rempang ini, gue jadi teringat, gengs. Kisah soal suku Dayak yang ada di Kalimantan, yang dulu salah satu tokohnya yaitu Panglima Jila dengan tegas menolak untuk pembangunan IKN. Tapi akhirnya beliau menjadi orang terdepan yang mengawal proses pembangunan IKN. Nah, di sini gue juga mau tanya ke kalian, ada kemiripan gak sih kisah di Pulau Rempang ini dengan yang di Kalimantan? Ya mungkin sedikit ada kemiripan sih ya, karena mungkin juga penanganannya hampir-hampir sama lah ya, dari pusat langsung turun ke lapangan. Jadi kedatangan Bahlil ke Rempang itu, gengs, salah satunya adalah memberi solusi, yang pasti solusi terbaik lah untuk masyarakat Rempang ya. Apapun keputusannya dan kesepakatan Ketua Keramat dan Menteri Bahlil, itu tujuannya juga pasti baik lah ya, yang pasti demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Rempang. Ya walaupun sampai saat ini masih banyak masyarakat tuh yang memang benar-benar kekeh nggak mau pindah, nggak mau direlokasi ataupun digeser gitu. Tapi herannya luar biasa ya ilmunya Pak Menteri Bahlil ini, gengs. Padahal di tengah polemik yang masih jalan buntu lah, cuma 2 kali pertemuan Menteri Bahlil sudah menemukan solusinya dan itu disepakati gitu loh. Jadi polemik yang sedang memanas di Pulau Rempang dan saat ini isunya menjadi isu nasional diredam dengan diskusi hanya beberapa jam doang gitu. Dukungan bangsa Melayu dari seluruh daerah Indonesia ataupun dari luar negeri akhirnya harus diam melihat ini semua. Karena apa? Karena sudah kondusif katanya. Menteri Bahlil datang ke Pulau Rempang itu juga atas utusan dari Presiden Jokowi lah. Karena Jokowi menyebut kalau permasalahan di Pulau Rempang itu muncul karena kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Bahasa kasarnya pemerintah kota Batam itu nggak becus lah ya ngurusin permasalahan ini gitu. Nggak bisa ngasih solusi, ya makanya Menteri Bahlil diutus lah ke Rempang gitu. Dan aman-aman aja sih kayaknya gitu kan. Tapi kenapa kok kepala BB Batam ini takut bener gitu loh buat ketemu masyarakat di Rempang gitu loh. Itu kan aneh gitu kan. Oke lah, mungkin pemerintah kota Batam beralasan tidak punya wewenang. Jadi gini,
Kalau nggak punya wewenang, terus diem aja gitu, nggak mau cari solusi, harusnya cari solusi dulu yang baik gitu loh. Lalu diajukan ke pusat. Gimana mau cari solusi, ketemu warga aja ogah. Kalau emang bener-bener nyari solusi yang baik, itu nggak bakalan terjadi konflik. Lihat aja Menteri Bahlil, dalam 2 hari datang ke Rempang untuk nyari solusi, itu bisa kan? Ya walaupun baru sebagian yang setuju. Lah ini ketemu warga aja takut, gimana mau nyari solusi gitu. Dan kemarin juga ada cerita dari warga, pas Kepala BB Batam ini kunjungan ke Rempang lah ya pada waktu itu, dan pengawalannya itu melebihi presiden katanya gengs. Pas menteri datang waktu itu tuh nggak seketat pengawalan Kepala BB Batam yang datang sendirian gitu. Apa yang ditakutkan sama warga gitu. Harusnya tampung dulu keluh kesah masyarakat gitu kan. Jangan langsung disakiti hatinya gitu loh. Dan akhirnya repot sendiri kan. Walaupun gua nggak suka nih sama Bahlil ya, tapi dia tuh lebih manusiawi menghadapi warga, berkomunikasi dari hati ke hati dengan warga dan tokoh Melayu yang ada di Pulau Rempang lah. Bukan pakai cara arogansi gitu loh. Jadi solusi yang kemarin disepakati, di mana hak-hak masyarakat itu tetap terjaga. Kata Menteri Bahlil, sekarang tugasnya tinggal menyampaikan dan membawa penawaran solusi itu ke pusat atau ke Presiden Jokowi. Namun andaikan ada pergeseran, tetap masih di wilayah Pulau Rempang. Dan itu juga sudah disetujui oleh tokoh masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Ya kesimpulannya, apapun keputusannya, kesepakatannya, yang penting tidak merugikan masyarakat. Mau digeser ataupun tidak, yang penting tujuannya satu, demi masyarakat itu lebih sejahtera. Kalau bisa berdampingan dengan investasi, kan itu lebih baik. Masyarakat tetap bisa bahagia tinggal di kampungnya, dan investasi tetap berjalan dengan lancar gitu. Ya bisa juga kampung tua yang ada di Pulau Rempang itu dijadikan kampung wisata lah ya kan. Jadi rumah-rumah yang belum bagus itu dibagusin dulu gitu. Gimana gengs? Kita lanjut di kolom komentar ya. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.